Bahan ini saya desain untuk durasi materi 60 menit ya. Karena tadi sempat mundur waktunya, ya mungkin untuk apa dilihat-lihat saja nggak apa-apa untuk apa bahan yang saya siapkan. Jadi di dalamnya nanti ada template RPS dari Prof. Vidya dan lembar kerja yang seharusnya isinya ada aktivitas-aktivitas yang kita isi hari ini supaya lebih praktikal gitu ya. Baik, ya sekedar untuk mengingatkan lagi ya Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya juga mengingatkan diri sendiri juga bahwa di dalam kurikulum kita itu posisi mata kuliah terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian yang sudah given dari prodi yang tidak perlu kita utak-atik lagi sebagai pengajar. Ada bagian yang kita bisa utak-atik tiap semester. Nah, terkait isi RPS itu adalah bagian yang bisa kita utak-atik tiap semester. Nah, bagian mana yang tidak bisa kita utak-atik atau given dari prodi itu mulai dari mata kuliah, deskripsi sampai ke indikator penilaian itu given sebetulnya. Karena kalau kita rubah satu bagian saja, itu nanti konsekuensinya ke mapping CPMK sampai ke CPL bahkan ke profil lulusan. Ya, jadi itu sebetulnya given, kita sebagai pengajar tidak perlu berkreasi di situ. Kita tinggal mengkaskading setiap indikator penilaian ke dalam dua hal, yaitu strategi pembelajaran dan mekanisme assessment. Dan ini pembahasannya saya usahakan seringkas mungkin supaya nanti bisa gampang diingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait strategi pembelajaran. Nanti coba saya sambungkan ke istilah yang sering kita dengar ya, kolaboratif, partisipatif. Yang sebetulnya itu sudah sudah disapu bersih dengan project base atau mungkin case base. Cuman sebetulnya kan pendekatan tidak hanya itu saja ya. Intinya pendekatan dalam pembelajaran yang sifatnya kolaboratif dan partisipatif. Nah, kemudian yang kedua, ini yang sering menjadi biasanya ditagih oleh para KPS ya, yaitu bahan ajar. Ada teaching resource, ada learning resource. Misalnya slide presentasi yang kita bikin itu sebetulnya teaching resource atau learning resource. Nah, itu posisi yang semacam itu yang mungkin perlu kita juga ketahui. Nanti setelah membahas terkait strategi pembelajaran, coba ini mengulang materi di semester sebelumnya terkait mekanisme assessment. Di sini fokus di rubrik penilaian. Itu mungkin sudah biasa ya, nanti langsung ke contoh-contoh saja terkait rubrik penilaian. Baik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, terkait bagian aktivitas pembelajarannya. Jadi kita masuk ke yang kuning dulu. Ketika kita merencanakan strategi pembelajaran untuk mata kuliah, kita bayangkan aktivitas apa yang harus kita desain supaya aktivitas itu sesuai dengan indikator penilaian. Nah, di dalam kebijakan di UB itu kan ada keywords yang sering kita dengar ya, kolaboratif, partisipatif. Nah, itu artinya apa? Dari sisi aktivitas sebetulnya kolaboratif itu mengkondisikan supaya mahasiswa saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan perannya masing-masing. Bisa bekerja sama, bisa bertukar peran, bisa berbagi informasi dengan rekan-rekan. Ada kecenderungan merasa tergantung dengan pihak lain. Nah, itu namanya kolaboratif. Artinya kalau saya nggak tergantung dengan teman saya, maka saya tidak bisa menyelesaikan target pekerjaan yang dibebankan. Nah, itu kolaboratif. Sehingga mau nggak mau harus dibikin kelompok. Atau ada strategi lain silahkan. Ya, di sini tidak harus pakai diksi kelompok ya. Intinya gimana caranya supaya dalam satu kelas itu bisa berkolaborasi. Nah, kalau partisipatif ini lebih ke individual. Artinya kita mendorong supaya selain mereka berkolaborasi, ada partisipasi aktif dari tiap individu. Nah, ini juga strateginya macam-macam ya.
Sehingga tidak ada kebingungan misalnya kalau ini aktivitasnya aktivitas kelompok, nanti yang dapat nilai siapa? Yang dapat nilai tetap individu. Jadi tidak ada nilai kelompok, nilai tetap nilai individu. Nah kemudian dan ini bukan menjadi dua hal yang harus dipertentangkan ya. Oh saya kolaboratif saja, enggak partisipatif, atau saya partisipatif saja tidak kolaboratif. Kedua-duanya harus ada. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita langsung mengambil saja pendekatan problem based atau case based atau mungkin project based, itu sudah menyapu keduanya sebetulnya. Tinggal kita memastikan apakah kolaborasi itu berjalan, apakah partisipasinya juga berjalan. Nah itu tugas kita saja untuk mengontrol atau mengawasi apakah kolaborasinya mulus atau tidak, partisipasinya betul-betul aktif atau tidak. Dan kita tidak bisa berharap ideal ya bahwa 100% pasti mahasiswanya aktif, tentu tidak, dinamikanya pasti ada. Seperti itu ya gambaran terkait kolaboratif partisipatif. Jadi ada, kalau yang ekstrim partisipatif itu kita bisa meminta mahasiswa untuk menentukan sendiri tujuan pembelajaran dia, tapi kan kita mungkin nggak sampai se ekstrim itu ya. Sistem kita nggak seterbuka itu, tetap tujuan pembelajaran kita yang mendefinisikan, cuman kita perlu mempush supaya mereka berkolaborasi dan aktif berpartisipasi sesuai perannya masing-masing. Nah sebetulnya skenario yang bisa kita terapkan itu ya seperti yang kita rasakan dulu ketika sekolah ya, ada presentasi individu, ada presentasi kelompok. Cuman sekarang kemasannya namanya macam-macam, ada yang menyebutnya project based, ada yang menyebutnya problem based. Itu kan hanya masalah pemantiknya saja supaya kolaborasi dan partisipasi itu terjadi. Atau mungkin ada yang pernah mendengar think pair share atau apapun itu ya. Baik, jadi kata kuncinya kalau kolaboratif itu interdependensi positif antar anggota tim. Kemudian kalau partisipatif itu adalah keaktifan individual. Nah kita kan perlu membuktikan apakah partisipasinya tinggi atau tidak. Yang itu kan ngitungnya per individu. Baik, ini mungkin nyambung ya dengan yang rubrik. Ini hanya sekedar contoh, ada beberapa rubrik yang bisa dipakai untuk menilai apakah aktivitas di kelas itu kolaboratif atau tidak. Nanti bisa Bapak Ibu cek kembali ya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa menambah aspek ini atau mungkin mengeliminasi aspek yang tidak diperlukan. Partisipatif juga sama, intinya keaktifan individu. Ada jaminan bahwa individu itu punya aktivitas. Ya, nanti nyambung juga ke worksheet ya, sebagai bahan pembelajaran. Baik, ini tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita mengimplementasikan problem base dan project base, oh ya nanti ada materi tersendiri ya terkait sintaksis detail terkait project base dan problem base. Kalau kita mapping sebetulnya ya sudah ada kolaborasi partisipasi di dalamnya. Kalau misalnya kita ingin given gitu aja, pokoknya project base ya berarti tinggal kita pretelin sisi kolaboratifnya di mana, sisi partisipatifnya di mana. Jadi sekali lagi tidak ada kebingungan bahwa kalau ini yang kerjaan kelompok maka nilai individunya seperti apa ya, berarti kita ngincar sisi partisipatifnya. Jadi tidak ada nilai kelompok ya, kembali ke nilai individu. Kemudian ya ini kalau di project based learning, ini sintaks itu di kolom paling kiri ada sintaks, itu maksudnya kalau di pedagogi itu ada istilah tahapan-tahapan baku, itu biasanya kami menyebutnya sintaks. Jadi sudah pakem ya, kalau yang namanya problem based misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan yang harus dieksekusi. Kalau kurang dari itu maka bukan problem based namanya. Nah itu yang biasanya dipahami oleh keilmuan pedagogi semacam itu. Kalau project based sama, ada sintaks bakunya. Artinya kalau tidak sesuai sintaksisnya maka itu jangan disebut project based. Ya. Jadi ada pakem yang harus diikuti. Misalnya, kalau mau diklaim sebagai project based maka harus ada aktivitas mahasiswa menyusun jadwal
atau jadwal penyelesaian proyek ya. Kemudian ada semacam menyusun proposal untuk proyeknya. Nah, itu harus dilakukan supaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa disebut sebagai project base. Apakah ini akan selesai dalam waktu satu pertemuan? Tentu tidak. Ya, bisa saja 6 pertemuan atau mungkin lebih. Kalau memang itu diklaim sebagai project base. Nah, baik. Jadi di dalam penentuan aktivitas itu harus kita pastikan bahwa aktivitas itu mendukung indikator penilaian. Nah, di bahan yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu bisa mendownload, di situ ada Word. Ya, coba Bapak Ibu pilih satu sub CPMK sekaligus dengan indikator penilaiannya. Itu kan given ya, itu kan given. Saya asumsikan itu sudah tersedia. Kemudian coba Bapak Ibu perkirakan kira-kira untuk bisa membimbing atau mengajar mahasiswa agar dia mencapai indikator penilaian yang ditargetkan, kira-kira aktivitas kolaboratif apa ya yang perlu dilakukan? Atau kira-kira aktivitas partisipatif apa ya yang perlu dilakukan? Sehingga nanti ada kesimpulan ya bahwa aktivitas yang kita desain di dalam RPS itu dalam rangka untuk menuntun mahasiswa kita mencapai indikator penilaian sebelum kita tes nanti. Nah, di dokumennya ya, kalau nggak salah mungkin Pak Jo bisa di-share di grup Filkom mungkin, biar tinggal download. Ada semacam worksheet untuk Bapak Ibu sekalian untuk diisi. Satu saja sub CPMK, mungkin di dalam satu sub CPMK itu ada 3 atau 4 indikator penilaian. Nah, kira-kira untuk mencapai indikator penilaian tersebut, aktivitas kolaboratif apa yang ingin Bapak Ibu skenariokan di dalam kelas? Atau mungkin aktivitas partisipatif apa yang ingin Bapak Ibu skenariokan di dalam kelas? Itu nanti tidak dikumpulkan, Pak Joy. Tidak ya. Tidak dikumpulkan kok Bapak Ibu. Hanya untuk mengisi aktivitas saja. Oke, jadi intinya seperti itu ya, ketika kita menyusun aktivitas sambil kita kira-kira aktivitas yang ditetapkan itu mendukung indikator penilaian atau tidak. Intinya ke situ sih. Baik, saya lanjutkan terkait bagian yang kedua dari strategi pembelajaran, yaitu bahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sering ditagih oleh ketua program studi untuk direkap ya biasanya. Nah, bahan sendiri itu ada 2 Bapak Ibu. Ada teaching resource, ada learning resource. Teaching resource itu segala perangkat yang kita pakai untuk memudahkan kita menyampaikan informasi ke siswa atau mahasiswa. Misalnya Bapak Ibu bikin slide PowerPoint, itu masuk ke teaching resource. Nah, learning resource-nya apa? Bisa berupa buku teks, atau buku ajar yang Bapak Ibu susun, atau mungkin artikel, ya, atau mungkin video pembelajaran yang Bapak Ibu rekam sendiri misalnya. Nah, perbedaan intinya di mana? Kalau teaching resource tadi adalah segala perangkat yang memudahkan kita untuk menyampaikan informasi ke mahasiswa, bagaimana kita bisa mencapai mahasiswa dengan mudah. Kalau learning resource itu memudahkan siswa untuk bisa belajar mandiri seandainya tidak ada kita. Nah, itu perbedaan antara teaching resource dan learning resource. Nah, kenapa tadi slide PowerPoint itu adalah teaching resource? Karena kalau tidak ada dosen yang menjelaskan, yaitu jadi nggak jelas ya isi slide. Makanya itu sebenarnya substansinya adalah slide PowerPoint itu ya perangkat untuk ngajar, bukan untuk dipakai belajar oleh mahasiswa. Karena kalau tidak ada penjelasan dari kita yang mendampingi, mungkin isi slide itu tidak jelas. Ya. Secara ideal semacam itu, Bu. Perbedaan antara teaching resource dan learning resource. Nah, teaching resource yang jadi lampiran di RPS kita itu adalah lembar kerja
mahasiswa atau worksheet. Nah, sebenarnya worksheet itu apa sih? Apakah harus kompleks atau seperti apa? Nah, nanti akan kelihatan ya bahwa sebetulnya worksheet itu adalah alat kontrol kita untuk mengendalikan skenario di kelas. Akan lebih tertib kalau seandainya aktivitas di dalam kelas itu tertulis di dalam worksheet. Sehingga sehingga ada keseragaman yang ada di dalam kelas itu harus melakukan apa. Dan itu sebagai pengingat kita juga bahwa sekarang sudah waktunya untuk aktivitas kedua, aktivitas ketiga. Nah, itu kan lebih enak kalau di worksheet-kan atau di lembar kerja mahasiswa. Nah, mungkin saya langsung ke contoh ya untuk worksheet-nya. Nah, di bahan tadi juga sudah saya beri template Bapak Ibu untuk worksheet yang kemarin untuk hibah kolaboratif partisipatif ya. Di situ ada beberapa hal. Intinya adalah untuk mengisi skenario atau aktivitas dalam kelas supaya terkendali. Nah, isi dari worksheet ini tidak perlu rumit-rumit Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan untuk menilai tes ya. Bukan untuk dinilai dan dimasukkan sebagai nilai akhir, tidak. Ini hanya untuk diposisikan sebagai alat kontrol bahwa aktivitas kolaboratif dan partisipatif kita itu terencana dan terkendali. Jadi seolah-olah ya kita betul-betul kayak sutradara yang menyusun menit ke menit, mungkin nggak menit ke menit ya, tahap per tahap gitu aja. Nah, di sini saya contohkan misalnya ada worksheet semacam ini dengan sub CPMK dan indikator penilaian yang kita targetkan di pertemuan tersebut misalnya. Nah, di dalamnya itu saya contohkan ada 3 aktivitas. Ini sebetulnya sekali lagi untuk memudahkan kita juga untuk mengisi kelas itu kita apakan ya. Nah, mending kita kasih worksheet, mahasiswa nanti beraktivitas mengisi worksheet tersebut sambil kita menjelaskan misalnya. Nah, yang pertama di situ ada aktivitas yang sifatnya individu partisipatif. Yang 1.2 itu aktivitas yang sifatnya kolaboratif dan itu sifatnya simpel saja ya. Misalnya kita minta untuk diskusi dengan rekan sebelahnya, kemudian rekan sebelahnya ngasih feedback. Upaya kita untuk mengendalikan supaya kelas itu betul-betul terjadi kolaborasi di dalamnya. Itu kalau seandainya kita lepas dari frame itu ya, problem based atau mungkin case based ya. Kemudian mungkin aktivitas 1 berjalan setengah jam misalnya, kita jelaskan lagi, kita masuk ke aktivitas 2. Kita jelaskan materi sambil nanti di akhir penjelasan kita minta mahasiswa untuk beraktivitas lagi. Mungkin butuh waktu hanya 15-20 menit ya. Nah, ketika selesai kita masuk ke aktivitas yang terakhir, aktivitas ketiga. Nah, biasanya isinya refleksi. Nah, itu biasanya nggak kerasa Bapak Ibu, 2 jam kadang nggak cukup. Ya. Dengan materi yang kayaknya nggak mungkin sampai 50 slide. Ya. 20 slide mungkin cukup untuk menyampaikan materi tersebut karena situasi kelas disibukkan oleh aktivitas tadi, aktivitas kolaborasi dan partisipasi. Ini dengan asumsi bahwa kita tidak memposisikan 2 jam atau 3 SKS itu full materi semua ya. Ada sela-sela yang kita isi untuk mahasiswa berkolaborasi dan berpartisipasi. Nah, lebih enak kalau diekspresikan dalam bentuk worksheet semacam ini. Nah, kelemahannya adalah kita sebagai Bapak Ibu dosen perlu menyiapkan ini Bapak Ibu. Kelemahan dari worksheet ini ya. Kita perlu menyiapkan dulu ya. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa kita enak. Kayak semacam kita dulu ketika SMA atau SMP mungkin ada LKS ya. Yang tercetak itu mungkin yang menyiapkan percetakan ya, bukan kita. Tetapi karena ini sifatnya adalah partikuler di mata kuliah kita masing-masing ya, berarti yang menyiapkan worksheet-nya ya Bapak Ibu dosen pengampunya. Seperti itu. Sehingga nggak terasa ya 1 jam, 2 jam, 2,5 jam untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di dalam worksheet ini. Nah,
keuntungannya adalah secara aktivitas kelas kita tercatat, ya. Ada track record bahwa memang di kelas kita ada aktivitas. Ini dalam konteks kita belum memakai bantuan teknologi apapun yang di sini. Seandainya ini adalah hal yang secara manual kita implementasikan di dalam kelas. Bagaimana nanti kalau kita ekspresikan ke dalam Brown malah lebih bagus, ya. Seandainya konsep ini dibawa ke Brown. Semua pengerjaan aktivitasnya ada di Brown. Baik, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini sifatnya mengulang-ulang saja ya Bapak Ibu, dari materi-materi sebelumnya. Ya Pak, monggo Pak Arwan. Ya, terima kasih Pak. Yang jadi kendala kita itu ya Pak ya, kalau sudah membuat soal itu koreksinya malas Pak. Jadi kita punya metode macam-macam itu mestinya kita juga harus punya metode lain bagaimana membuat mempermudah kita sebagai dosen itu supaya mudah mengkoreksi begitu. Kalau pertanyaannya mungkin pilihan ganda dan seterusnya mungkin bisa di Brown ya. Tapi kalau esai dan seterusnya itu kan ada enggak metode tertentu yang memudahkan kita begitu ya. Sepengalamannya Pak Erlambang. Iya, Pak Erlambang supaya memudahkan kita membuat worksheet, kemudian jawabannya. Nah, satu lagi kendalanya, ketika kita sudah set pertanyaan dan jawaban tadi, itu kadang-kadang semester berikutnya mahasiswa dapat, nah itu bagaimana kemudian supaya supaya mudah dan cepat. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Pak Arwan. Ini pertanyaannya pernah ditanyakan Pak Bondan semester lalu kan, terkait penggunaan teknologi untuk memudahkan koreksi. Saya masih ingat pertanyaan dari Pak Bondan, bagaimana kalau kita memanfaatkan platform tertentu ya Pak untuk otomasi koreksinya. Tapi sepengalaman saya belum pernah Pak mengoreksi jawaban uraian dengan platform tersebut. Seandainya ada, saya pasti juga akan pakai. Nah, sejauh ini sih yang saya pribadi lakukan menggunakan rubrik, Pak. Jadi rubrik penilaian yang nanti kebetulan juga akan dibahas di sini. Nah, itu sebetulnya sudah diimplementasikan secara cepat ya di kegiatan MBKM penilaian di Eling itu ya. Itu kan kita tinggal mengisi beberapa poin ya dari rubrik yang sudah disediakan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Arwan. Sejauh ini itu yang paling cepat dan masih dalam kontrol kita ya sebagai dosen. Maksudnya ada unsur kesengajaan untuk mengisi itu. Tapi kalau seandainya ada platform yang lebih terotomasi, mungkin lebih bagus lagi. Dan itu kebetulan saya belum pernah menggunakan. Atau mungkin menggunakan platform tertentu misalnya. Saya pernah dengar bisa mengoreksi kualitas proposal skripsi mungkin. Nah, itu bisa diterapkan ya di tugas-tugas yang lain. Sejauh ini seperti itu Pak Arwan yang bisa saya jawab. Pripun Pak? Ya, untuk soal bocor tadi saya ya pernah mengalami juga, tapi belum ada solusi Pak sampai sekarang Pak. Solusinya mengganti soal. Bu Indri ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Begini Pak Herlambang, saya itu ketika membuat RPS itu kadang susah untuk menentukan di manakah letaknya. Kita melakukan penilaian, anggap aja ini studi kasus ya, berdasarkan studi kasus. Jadi kalau misalnya idealnya, apakah tiap pertemuan itu kita membuat lembar kerja wajib gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya tiap pertemuan kita membuat lembar kerja, otomatis kan ada 16 tuh, agak memberatkan kita. Kemudian kalau misalnya di kelas saya, itu biasanya saya bilang, kalau di situ tertulis lembar kerja, berarti tidak akan saya kasih nilai, dan kita koreksinya langsung ketika kelas berakhir. Jadi istilahnya ya kita bahas langsung gitu ya. Kemudian kalau di situ ada tulisannya tugas, itu baru yang akan saya nilai. Nah, di sini apa boleh kita menggunakan tulisan itu ya untuk di RPS-nya. Nah, jadi lembar kerja itu sendiri, tugas itu sendiri, studi kasus itu sendiri. Ataukah kita harus menuliskan lembar kerja dari 1 sampai 16, tetapi detailnya dia dinilai atau enggak itu adanya di penjelasan untuk lembar kerjanya. Mungkin yang lebih baik itu yang mana pilihannya? Kayak gitu. Itu yang pertama. Oh ya, saya minta saya tanya juga mengenai penilaian, gitu Pak. Nah, kalau misalnya anggap aja kalau project itu kan kadang gitu ya, kadang itu saya itu peduli sama nilai akhir project. Tapi untuk di pertengahan ketika mereka mulai proses membuat, kadang itu kan saya suruh setor progres gitu ya. Tetapi kadang ada yang progresnya bagus tapi hasil akhirnya kurang memuaskan kayak gitu. Nah, di situ untuk penilaian ketika project ataukah studi kasus, idealnya itu apakah harus ada berapa step penilaian? Ataukah kita cukup membuat rubrik yang mungkin dari hasil akhir saja itu bisa kita memperoleh nilainya, kayak gitu. Terima kasih. Baik, Bu Indri. Mohon izin menjawab. Yang pertama adalah terkait tadi ya Bu, susunan worksheet ya, apakah boleh dimodifikasi sah gitu ya, supaya lebih jelas. Untuk variasi implementasinya, saya juga melihat rekan-rekan dosen yang lain itu macam-macam Bu Indri. Ya, untuk mempertegas bahwa ini dinilai tidak dinilai memang lebih enak kalau dipisah. Ya, tetapi seandainya kalau di worksheet memang kita akan ambil nilainya, maka tetap harus kita sampaikan atau kita kasih instruksi di dalamnya bahwa ini adalah worksheet yang akan dinilai seperti yang Bu Indri tadi sampaikan. Tetapi secara naskah atau dokumen tidak ada aturan yang baku ya Bu. Itu mau dipisah atau tidak, monggo saja. Nah, tadi menarik juga yang disampaikan Bu Indri bahwa worksheet ini akan dibahas di pertemuan itu juga. Nah itu bisa Bu, seperti itu. Tapi ada juga worksheet itu yang habisnya 2 pertemuan itu juga tidak masalah. Akhirnya setelah 2 pertemuan baru dikumpulkan worksheet itu juga tidak masalah. Yang penting ada jaminan bahwa di hari yang pertama mengerjakan worksheet tapi belum selesai, kita stop. Kemudian di hari kedua baru kita lanjutkan karena memang nggak cukup ya mungkin waktunya. Itu juga tidak masalah, Bu. Ya, mungkin seperti itu ya Bu. Untuk tugas tadi boleh dipisahkan supaya kita rekap datanya enak. Kemudian yang kedua tadi terkait apa nih Bu? Saya lupa. Penilaian. Penilaian ya. Baik, untuk penilaian project yang biasanya dilakukan itu adalah akumulasi Bu Indri. Jadi dari progres kita nilai, kemudian tetap final grade-nya atau porsi terbesarnya memang di belakang, di hasil akhirnya. Cuman progres tetap kita nilai, kita kasih porsi beberapa persen seperti itu. Sehingga nilai dari proyek itu sifatnya adalah akumulasi dari awal sampai akhir. Proposalnya kita nilai, jadwalnya kita nilai, seperti itu. Maaf, apakah istilahnya waktu untuk penilaian itu anggap aja biasanya untuk progres itu kan kita spend ada 1 pertemuan gitu ya. Nah,
Berarti di situ boleh ya untuk mengatur dari 16 pertemuan itu kita spend waktu berapa untuk berapa kali untuk progres kayak gitu ya. Betul. Berarti taruhnya di RPS juga. Iya, betul, seperti itu. Biasanya kita memposisikan skenario project itu setelah UTS ya biasanya. Kan sebelum UTS kita habiskan dulu materi, baru setelah UTS kita plot untuk full project gitu ya. Nah itu bebas Bu, kita plot di RPS bahwa pertemuan sekian, aktivitasnya apa. Apakah sekedar untuk progres tadi atau seperti apa. Boleh Bu, seperti itu. Oke. Konsekuensinya berarti sebelum UTS habis dulu ya Bu materinya. Atau diselang-seling, misalnya pertemuan 9 ada materi sebentar, setelah itu progres misalnya juga boleh. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya mungkin dicukupkan dulu ya Pak Bu, saya lanjutkan sebentar terkait materi selanjutnya. Baik, kita tadi membahas sedikit tentang worksheet. Jadi sekali lagi worksheet itu tujuannya adalah untuk mengendalikan skenario di kelas supaya sisi kolaboratif dan partisipatifnya tercatat atau jelas. Nah sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu terkait mekanisme assessment yang terakhir ya. Ini mungkin saya recap ulang ya dari materi yang semester lalu ya Bapak Ibu terkait penyusunan rubrik. Jadi ada dua istilah Bapak Ibu, rubrik penilaian dan marking atau scoring guide atau pedoman pensekoran. Intinya adalah ketika kita membuat soal dan kita butuh ketegasan jawaban itu benar atau salah, maka kita tidak pakai rubrik lagi. Kita pakai yang namanya pedoman pensekoran karena jawabannya sudah fix ya, sudah strict, tidak ada gradasi atau jenjang kualitas dari jawaban tersebut. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah itu namanya pedoman pensekoran. Nah kalau jawabannya itu luas, maksud saya adalah kita nggak hanya benar saja nih, ini kualitasnya seperti apa jawabannya. Nah itu kita butuh yang namanya rubrik. Nah jawaban itu bisa macam-macam ya, bisa jawaban tertulis, bisa performa, bisa demo atau apapun itu. Nah jadi perbedaannya adalah kita menyusun rubrik itu kalau struktur jawaban soal bersifat beralur misalnya, variatif dan kompleks. Misalnya kita ingin mengukur kompleks thinking dari jawaban mahasiswa kita. Kemudian fokus pada kebenaran suatu jawaban sekaligus mempertimbangkan jenjang kualitasnya. Misalnya kita suruh bikin essay misalnya. Kita anggap saja jawabannya benar, tapi kan benar belum tentu bagus. Nah itu berarti kita butuh rubrik gradasi atau jenjang, ini saya kasih skor 1 atau 5 atau seperti apa kriterianya. Kemudian bisa digunakan sebagai panduan belajar mahasiswa. Jadi rubrik itu bukan bocoran jawaban, ya. Dia adalah kriteria-kriteria supaya mahasiswa bisa mendapatkan skor tinggi. Upaya apa yang harus dia lakukan? Misalnya kayak paling gampang dulu pernah saya contohkan rubrik penilaian skripsi. Itu kan di-share ya, rubriknya sehingga mahasiswa bisa menyusun strategi untuk bisa misalnya presentasi sebaik mungkin karena di situ ada rubriknya. Nah, biasanya rubrik ini untuk soal uraian, essay yang sifatnya non-objektif, eksplanasi ya, dan variasinya tinggi, kemudian proyek atau mungkin performa. Kemudian ada yang namanya pedoman pensekoran, itu untuk soal-soal yang jawabannya sudah spesifik ya, tunggal, kemudian fokus pada benar atau salah saja. Bisa kan ya, jawabannya uraian, tapi sudah fix jawabannya. Nah itu kita nggak butuh rubrik lagi. Kita butuh pedoman pensekoran. Atau yang paling gampang pilihan ganda, itu juga kita butuh pedoman pensekoran. Nah untuk rubrik penilaian itu jenisnya ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada rubrik yang sifatnya analitik, ada yang sifatnya holistik. Intinya gini, kalau analitik itu kita bikin aspek-aspek yang detail. Ya, misalnya gini saya contohkan langsung ya.
Misalnya tugasnya adalah implementasi AI dalam pembelajaran. Saya ingin pakai rubrik yang sifatnya analitik, maka saya harus bikin aspek-aspek atau dimensi-dimensi apa saja yang harus saya nilai. Kemudian nanti tiap aspek itu saya beri kriteria. Setiap kriteria ada skornya masing-masing. Nah, secara bertolak belakang, kalau yang rubrik holistik itu gelondongan saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bikin aspek-aspek detail semacam ini. Langsung ya, bahwa kita klaim implementasi AI dalam pembelajaran itu bagus, saya kasih skor 4 kalau kriterianya seperti ini. Jadi langsung sesingkat ini ya. Ini rubrik tapi holistik. Perbedaannya dengan yang tadi, yang analitik adalah ada pendetailan di setiap aspek atau dimensi. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sekalian ya, mau menggunakan yang holistik atau analitik. Yang paling efisien yang mana gitu, yang paling cepat. Nah, biasanya kalau untuk tugas-tugas yang kompleks, untuk project misalnya kita menggunakan yang analitik. Kalau tugas-tugas semacam essay atau rangkuman atau ringkasan gitu biasanya menggunakan rubrik yang sifatnya holistik. Jadi dibaca sepintas langsung kita bisa putuskan skornya berapa. Baik, nanti di sini ada banyak itu Bapak Ibu contoh perbandingan. Nah, ini ada beberapa rubrik yang bisa dijadikan contoh misalnya untuk presentasi ilmiah misalnya. Ini rubriknya rubrik analitik ya, karena ada aspek di tiap ada aspek-aspek untuk menilai tugas presentasi ilmiah ini. Kemudian ada tugas essay. Ini tidak memandang mata kuliah apa ya. Kalau itu essay kita bisa nilai dengan rubrik ini. Nah, ini bagus kalau seandainya nanti diterapkan di Brown ya. Kita tinggal memanggil fitur atau rubrik ini untuk dijadikan template untuk menilai. Diskusi kelompok bisa kita nilai, problem solving bisa kita nilai dengan kriteria analitik ya, semacam ini. Partisipasi kelas, portofolio. Ya, mungkin seperti itu ya untuk yang rubrik. Nah, nanti di template yang saya sediakan di lembar kerja kita untuk workshop ini ada aktivitas ketiga Bapak Ibu. Oh ya, aktivitas kedua tadi saya kelewatan ya. Aktivitas kedua itu saya minta Bapak Ibu untuk ini menyusun worksheet ya. Jadi pilih satu sub CPMK, kira-kira worksheetnya apa ya yang bisa dibuat untuk mendukung sub CPMK tersebut. Kalau yang aktivitas ketiga nah Bapak Ibu ambil satu sub CPMK, kemudian silakan dibuat kira-kira kalau saya bikin soal rubrik penilaiannya seperti apa ya? Kalau saya bikin pedoman penskoran seperti apa ya bentuknya? Jadi kita bermainnya di sub CPMK dan indikator penilaian saja Bapak Ibu sekalian untuk menyederhanakan supaya tidak terlalu banyak tugas atau penilaian yang kita lakukan. Baik, nanti sekali lagi untuk bahan ini bisa didapatkan di link yang sudah di-share oleh panitia. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya recap kembali, yang kita bahas tadi ada dua hal besar, yaitu terkait strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran. Jadi kalau ada kata-kata strategi pembelajaran, kita perlu menyiapkan aktivitasnya seperti apa. Aktivitas berarti ada dua, kolaboratif, partisipatif. Dan ada bahan yang perlu kita siapkan. Ya, teaching resource-nya atau learning resource-nya. Yang kedua adalah mekanisme assessment. Berarti kita perlu menyiapkan rubrik penilaian dengan efisiensi yang Bapak Ibu pilih sendiri. Apakah ingin rubrik yang sifatnya analitik atau holistik, atau mungkin pedoman penskoran saja karena soalnya sudah paten ya jawabannya
spesifik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.